Wah, ini dia nih, Nesya Kirana ya. Oke Sobat Inspirasi Prestasi, kali ini aku udah nemu sama salah satu narasumber yang berprestasi dan inspiratif. Dia adalah Nesya Kirana, dia pemenang SDGs di Kuala Lumpur juara 2. Selain itu, Nesya Kirana ternyata juga ada di Duta Lingkungan tahun 2021, dia juga pernah jadi Duta Pajak dan prestasi-prestasi membanggakan lainnya. Jadi aku penasaran, kita juga udah janjian nih di Pemkot hari ini ya. So, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Halo Sobat Inspirasi, tanggal 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, para pemimpin dunia secara resmi mengesahkan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang bernama Sustainable Development Goals. Hal ini sebagai kesepakatan pembangunan global kurang lebih dari 193 kepala negara yang hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Yusuf Kala turut mengesahkan agenda SDGs. Dengan mengusung tema Mengubah Dunia Kita, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. SDGs yang berisi 17 tujuan dan 169 target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan yang berlaku sejak 2016 hingga tahun 2030. Tujuan SDGs ternyata untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Nah, Sobat Inspirasi, kali ini Ayu ingin berbincang mengenai SDGs lebih dalam bersama narasumber keren dari Pekalongan. Ialah Nesya Kirana, seorang mahasiswa yang berkuliah di Universitas Indonesia yang telah berhasil meraih prestasi lewat proyek SDGs di Kuala Lumpur. Wah, seperti apa ya SDGs yang dia bangun? Simak perbincangan saya dengan Nesya di Inspirasi Prestasi to Inspires You. Ya, halo Sobat Inspirasi Prestasi. Senang banget hari ini Ayu Sita bisa ketemu lagi sama Sobat Inspirasi Prestasi yang ada di rumah ya. So, kali ini kita lagi di Pemkot dan kali ini Ayu mau ketemu sama salah satu sosok inspiratif dan berprestasi. Dia salah satu pemenang juara 2 ide SDGs. Gak tanggung-tanggung ya, dia sudah sampai ke Kuala Lumpur untuk mempresentasikan hal tersebut. Dan ditambah dia seorang Duta Lingkungan 2021. Well, kayak apa nih? Si Nesya Kirana. So, langsung aja kita sapa. Halo. Halo Kak Ayu. Ternyata sudah di sebelah saya ya, Sobat Inspirasi. Baik, ini Nesya Kirana. Iya. Namanya bagus banget ya, Nesya Kirana. Nesya Kirana. Gimana Nesya kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak, dari Kak Ayu sendiri? Wah, baik banget. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Nesya Kirana nih. Mungkin banyak Sobat Inspirasi Prestasi yang belum kenal sama Nesya. Kita mau dong kenalan gitu, spill dikit. Barangkali nih kameramen juga pengen kenalan gitu. Formatnya apa nih Kak? Aduh, formatnya. Iya, kenalannya. Ya, sesuai apa yang Nesya pengen kenalin ke kita lah. Oke. Halo semuanya. Halo. Kenalin, aku Nesya Kirana. Teman-teman biasa manggilnya aku Nesya. Aku umur berapa ya? Ada umur berapa ya? Aku lahiran tahun 2002, berarti sekarang umur 20 tahun. 20 tahun. Saat ini menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, tapi untuk domisilinya di Kota Pekalongan, asal domisilinya. Oke, asal dari Universitas Indonesia.
tinggalnya di Kota Pekalongan. Keren, nih dari UI pemirsa. Nisha, ini aku mau tanya nih, jadi kemarin tuh aku sempat browsing dan searching tentang kamu gitu, tentang kamu dan prestasi kamu di SDGs gitu. Nah, aku juga nggak tahu dan nggak paham sebenarnya SDGs tuh apa sih? Kalau kita boleh tahu nih. Oke, kalau SDGs itu sendiri itu seperti rencana pembangunan ya, rencana pembangunan dari ini tuh tingkat internasional. Wow. Jadi seperti PBB kan, PBB itu punya nanti 10 tahun ke depan itu bakal apa gitu kan. Nah, di dalam SDGs ini itu ada beberapa negara yang mendukung nih, Nah, untuk indikatornya sendiri itu sekitar ada 17, meliputi gender equality, kemudian ada tentang lingkungan, gender, lingkungan, kemudian pastinya juga ekonomi, tentang kemiskinan, ada energi terbarukan juga. Wow, berarti ada berbagai bidang di dalam pembangunan SDGs ini gitu. Dan dengar-dengar kamu ini juga seorang duta lingkungan 2021, bener? Iya. Wow, itu gimana? Kenapa bisa menjadi seorang duta lingkungan? Sebelum kita membahas ke project kamu dan apa yang kamu terangin ya, mungkin bolehlah spill dikit-dikit gitu ke kita. Oke, kalau waktu itu pemilihannya langsung ke provinsi, Kak. Oke, ke provinsi. Itu di bawah Kemenpora langsung, di bawah Kemenpora. Nah, kemudian diambil untuk 20 terbaik nih 20 se-Jawa terbaik. Tengah. Dan kamu masuk. Nah, kebetulan alhamdulillahnya mewakili Kota Pekalongan di tingkat Jawa Tengah. Ih, keren banget sih. Itu aku kayak speechless banget. Agak insecure ya, Sobat Inspirasi. Oke. Berarti dari pengalaman di Duta Lingkungan ini, kamu juga akhirnya mempresentasikan apa yang udah kamu dapetin di Duta Lingkungan ini untuk ke arah SDGs itu. Oke. Dan SDGs ini dengar-dengar ada cuman di Kuala Lumpur kah? Atau udah banyak? Kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak, kayak universitas-universitas itu kan mendukung SDGs ini, kemudian juga ada beberapa lomba kayak misalnya isai atau video kreatif ataupun yang lainnya gitu Kak. Nah, kebetulan kemarin itu pesertanya itu dari Indonesia, cuman untuk grand finalnya buat presentasinya itu di Kuala Lumpur. Oke, berarti pesertanya cuma di Indonesia, terus akhirnya dibawa ke grand finalnya di Kuala Lumpur. Berarti kalau dibilang ini termasuknya tingkat dunia atau nasional di Indonesia? Kalau tingkat nasional. Nasional. Iya, grand finalnya di Kuala Lumpur. Grand finalnya di Kuala Lumpur. Wah, keren banget sih. Rencana pembangunan dan akhirnya kamu bisa, ini berarti kamu tunggal kah atau bersama dengan kelompok-kelompok dari sekolah kampus kamu? Kalau aku sendiri untuk majunya itu presentasi itu individu. Cuman dari UI-nya itu sendiri ada 3 orang. Ada 3 orang yang sudah masuk ke sana. Iya. Terus kamu salah satu dari 3 orang ini. Iya. Beneran? Serius? Kalau jadi ada 20 orang yang berangkat ke Kuala Lumpur. Kalau dari UI-nya itu ada 3 orang. Oke. Yang berangkat 20 orang, yang dari UI ada 3 orang dan termasuk kamu. Iya. Itu 3 dari UI itu juara semua atau kamu aja yang juara? Kalau yang juaranya aku, Kak. Kamu? Iya, kalau 1, 2, 3 itu aku, tapi untuk yang favorit itu ada dari UI. Wah, keren banget. Nisha, aku bakal ngobrol banyak lagi tentang SDGs dan ide kamu yang kamu tuangkan dalam program kamu, tapi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Inspirasi Prestasi, Inspires You. Serbaguna merupakan ide yang Nisha tawarkan untuk proyek SDG skala itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Seperti yang Anda bisa lihat, proyek ini sungguh luar biasa. Berbekal semangat yang tinggi, pemudi asal Pekalongan yakni Nisha Kirana telah berhasil menduduki juara kedua yang mewakili Universitas Indonesia.
Yes, halo pemirsa, masih bareng Nesya Kirana di samping aku. Kita lagi langsung mau ngobrolin ya tentang SDGs tadi. Well, Nesya, balik lagi kita berdua ya. Inspirasi prestasi, Bu. Oke, Nesya, tentang SDGs yang tadi kamu sudah omongin ke kita bahwa SDGs ini adalah sebuah rencana pembangunan yang berkaitan dengan ekonomi berkelanjutan seperti itu ya. Kamu ini kan pemuda dari Kota Pekalongan. Kamu bisa nemu informasi tentang SDGs tuh dari mana? Oke Kak, kalau informasinya dari mana? Karena sebelumnya kan aku juga ikut beberapa event kan, kayak misalnya Parlemen Remaja DPR RI, terus beberapa event juga. Nah, dari situ kan menemukan nih relasi-relasi gitu kan. Nah, dari relasi-relasi teman itu, kadang kita dapat informasi itu dari situ gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu juga temen aku tuh juga share informasi itu gitu kan, share informasi itu, terus kayaknya asik nih gitu kan, hal yang baru gitu. Nah terus aku kan ada beberapa persyaratan yang harus diajukan nih gitu kan. Persyaratannya apa aja nih untuk kamu ke situ? Yang pertama itu pastinya paspor, karena kan ya sebelumnya kan belum pernah ke luar negeri kan, jadi harus beberapa ngurus sama universitas juga gitu. Kemudian ada surat izin dari fakultas juga, terus ada beberapa berkas gitu. Izin dari fakultas dan ada beberapa berkas gitu ya. Wah, berarti cukup banyak yang harus dipersiapkan ya. Selain mental juga, gimana kamu? Aman nggak untuk maju ke situ? Kebetulan kan aku kan juga ini kan ikut yang duta genre. Nah kebetulan duta genre juga. Bagi waktunya tuh lumayan tuh. Lumayan. Gitu kan. Nah waktu itu kan untuk persiapan ini aku full online nih. Full online. Bareng sama teman-teman gitu kan. Nah jadi lumayan. Apalagi kan kalau online kan sulit nih untuk kayak ngomongin apa gitu kan. Terus juga kita diskusi juga lumayan susah gitu. Itu sih tantangan waktu persiapan gitu. Oke, dapat ide dari relasi dan akhirnya kamu tertarik, akhirnya langsung membuat project SDGs ini. Yes, project SDGs yang kamu tawarkan untuk lomba ini tuh apa nih? Yang pertama itu kalau untuk yang latar belakangnya ya, karena aku juga jurusan sastra, dan jurusan sastra di ini kan aku kan juga mempelajari tentang kebudayaan di Jawa gitu kan. Nah di sini tuh kayaknya tertarik nih gitu kan, banyak kayak ide-ide SDGs itu seperti energi gitu kan, yang bener-bener sains gitu kan. Terus kan tertarik nih gitu kan. Terus aku juga beberapa kan sama teman aku gitu kan, gimana kalau misalnya aku ambil ini gitu. Nah iya ya gitu. Terus juga ada dosen pembimbing, aku konsultasi juga sama dosen pembimbing itu. Terus dari dosen pembimbing itu jangan hanya kebudayaan aja, tapi dikolaborasiin sama bidang lain nih, misalnya sosial ataupun lingkungan gitu. Terus aku nemuin ide lagi tuh, kenapa nggak aku kolaborasiin sama lingkungan ya? Lingkungan, apalagi kan di Kota Pekalongan nih, Kota Pekalongan gitu kan, yang masih banyak problem lingkungannya gitu. Nah habis itu aku kolaborasi lagi sama ekonomi. Berarti kamu mengkolaborasikan antara ekonomi di Kota Pekalongan dan lingkungan. Terus kamu tadi sempat mention budaya, itu gimana berarti kalau di program SDGs ini? Kalau yang budaya, aku mengangkat yang pertama itu batik Pekalongan itu. Terus yang kedua ini seperti komunitas, tapi komunitas yang berbasis kebudayaan di sini, seperti misal kita memperdayakan ibu-ibu PKK gitu. Itu kenapa kamu targetnya ke ibu-ibu PKK? Nah sebelumnya kan kita belum membahas nih aku mau buat apa gitu kan di idenya itu. Nah di sini aku mengangkat tentang tas nih, kan biasanya kan anak-anak muda kan buat kuliah gitu kan. Nah aku mengangkat tasgun. Nah tasgun ini apa tuh? Tasgun tuh ada singkatannya atau emang namanya tasgun? Tasgun ini singkatan dari tas serbaguna gitu. Tas serbaguna. Ini adalah sebuah ide yang kamu canangkan untuk proyek ilmiah paper kamu itu. Itu gimana tasgun ini?
Nah, tas gun ini seperti namanya ya, tas serbaguna, bisa buat sekolah, bisa buat jalan-jalan, bisa masuk apa aja gitu kan. Nah, di sini tapi bukan hanya kayak tas biasa yang biasanya terbuat dari kanvas ataupun dari kain gitu kan. Terbuat dari apa? Tas ini tuh terbuat dari enceng gondok yang Wow. dikeringkan. Enceng gondok, sobat inspirasi, pakai enceng gondok bisa jadi tas gitu. Dan kebetulan ini nggak dibawa ya tasnya ya? Iya, Oke, masih berarti di Depok, Kak. masih di Depok ya. Nanti mungkin bisa disepil ke kita ya lewat, ya nanti diedit-edit dikit lah ya gitu. Oke. Berarti dari enceng gondok, kamu bikin tas itu sendiri? Iya, itu waktu itu kan untuk misalnya anyamnya gitu kan. Kalau dari anyamnya itu butuh bantuan juga karena kan untuk informasi-informasi kerajinan itu kan karena background aku bukan dari situ kan. Nah, itu aku dapat informasi itu juga dari temen gitu, bantuan temen juga. Oke, dan kamu berarti membuat itu sendiri dalam kurun waktu berapa bulan? Sekitar 2 bulanan gitu, Kak. 2 bulanan. Well, kita masih akan membahas banyak lagi mengenai tas gunnya Nesya Kirana ya, jadi jangan kemana-mana. Pemirsa tetap di Sobat Inspirasi Prestasi. Gak hanya prestasi SDG saja ternyata, Nesya Kirana juga membuktikan lewat prestasi-prestasi lainnya. Semangat dan tekadnya yang kuat adalah salah satu sikap yang patut kita contoh sebagai generasi muda untuk terus berprestasi dan menginspirasi. Well, Sobat Inspirasi Prestasi, masih bareng kita Ayu Sita dan Nesya Kirana. Oke Nesya, kita lagi masih bahas seputar tentang proyek kamu dan pengalaman kamu yang menarik di Kuala Lumpur serta event yang kamu ikuti ini tentang SDGs gitu ya. Tadi kan kita sempat ngobrolin soal tas nih, tas tentang enceng gondok yang sudah kamu persiapkan dari jauh-jauh hari ya untuk membuat proyek yang sebegitu menariknya menurutku. Kenapa enceng gondok? Kenapa nggak bunga rafflesia atau bunga yang lainnya mungkin? Atau ini nih pemirsa, kenapa enceng gondok? Oke, kalau kenapa enceng gondok itu sebenarnya ini sih Kak, waktu itu nemunya juga scroll TikTok gitu kan. Oke, Ya, scroll TikTok. TikTok. Waktu itu nemu tuh tas gitu kan. Oh iya ya, kenapa nggak waktu itu tas ini kan juga lagi bener-bener tas itu dibutuhkan nih gitu kan, apalagi buat perempuan gitu kan. Terus waktu itu aku ini kayak nemu enceng gondok itu waktu mau pulang nih dari Duta Gedre kan, terus lewat tuh. Nah, rumah aku kan deket tuh sama sungai kan. Terus kok kenapa nggak aku enceng gondok aja ya gitu kan. Terus aku juga setelah itu cari-cari nih, browsing gitu kan. Terus wah kayaknya menarik nih, banyak. Kenapa juga enceng gondok ini kalau di Kota Pekalongan apalagi waktu musim hujan kan, bulan-bulan Januari, Februari itu kan banyak-banyaknya enceng gondok gitu kan. Nah, dari enceng gondok itu kalau di sungai kan jadi banjir kan. Nah, setelah itu ketika dibersihkan juga udah tuh dibuang gitu aja, kenapa nggak dimanfaatkan gitu kan. Terus juga waktu aku cari-cari itu informasi tentang enceng gondok, ternyata enceng gondok ini juga bermanfaat gitu kan, punya nilai jual. Kadang gitu. kan ada beberapa yang menganggap enceng gondok ini ya biasa aja lah, kayak masih nggak ada manfaatnya gitu. Ternyata ketika kamu di sini membuktikan ya bahwa enceng gondok tuh sebenarnya bermanfaat loh, bisa dibuat untuk tas gitu ya. Iya Kak. Oke, berarti itu alasan utama kamu untuk membuat ini ya, membuat enceng gondok ya. Jadi oke, karena enceng gondok menarik nih, namanya juga menarik, enceng gondok gitu kan. Jadi cocok banget untuk dijadiin gitu. Nah, dibawa ke Malaysia dan akhirnya kamu meraih juara 2. Itu kan pasti kompetisinya seketat apa gitu?
Kalau kompetisinya benar-benar ketat ya Kak. Haha. Sebelumnya juga sebelum ke Kuala Lumpur itu ada seleksi. Seleksinya itu papernya dulu dinilai. Papernya dinilai. Nah, habis itu dari papernya itu terus kita buat presentasi. Presentasi tapi melalui masih online gitu kan, melalui Zoom gitu. Nah, dari presentasi itu diambil tuh 20 terbaik buat yang nantinya dipresentasiin di Kuala Lumpur. Nah, di Kuala Lumpur juga nggak langsung presentasi. Oke, gitu kan. gimana tuh? Juga sebelumnya ada pembekalan, kita mengetahui tentang SDGs, kemudian juga tentang gimana ketika kita membuat proyek itu pengembangannya gimana, nggak hanya ya udah perencanaan, setelah itu tidak ada tindak lanjut, tidak ada pengembangan juga. Nah, di situ juga ada pembekalan gitu dari narasumber. Wow, berarti cukup ketat ya Nesya ya. Kalau boleh tahu nih, pesertanya siapa aja? Kalau pesertanya itu dari universitas seluruh Indonesia. Oke, Ada- cuman Indonesia aja Iya, ya? Indonesia. Not ASEAN ya, bukan ya? Bukan. Oke. Ada yang dari Makassar juga, Makassar, ada yang dari well. Jogja, UGM, ada yang dari Jakarta, banyak sih Kak. Banyak ya dari masing-masing mereka. Nah, mereka dari juri ini berarti dari Kuala Lumpur juga. Kalau jurinya dari Kuala Lumpur Kak. Oke, dan kamu berarti dinilai berdasarkan apa aja nih kriteria nilai yang udah kamu tawarkan untuk SDGs ini? Kalau penilaiannya karena dari aku sendiri peserta ya Kak, jadi kurang tahu untuk dari juri itu kenapa nih aku bisa juara 2, karena juga aku bingung sendiri Kak gitu kan, karena dari ide teman-teman itu benar-benar out of the box banget gitu kan. Out of the box. Terus kalau dari penilaiannya itu kalau yang dikasih tahu untuk persen-persennya kurang dikasih tahu gitu kan. Nah, seperti dari papernya, terus juga presentasi, kemudian yang pastinya yang paling tinggi itu ide gitu Kak. Idenya ya, karena ide itu mahal ya Nis ya. Iya. Iya, jadi kalau kita mau mikir sesuatu tuh yang ya benar, yang harus out of the box gitu. Nah, punyanya Nesya itu out of the box banget. Sebagai duta lingkungan, kamu memanfaatkan enceng gondok untuk dijadikan tas dan akhirnya bisa menjadi tas gun ya, tas serbaguna gitu. Nah, terus dari pengalaman kamu nih, peserta yang juara 1, 2, 3 tuh dari mana saja? Berarti 1 dan 3 tuh dari mana? Kalau yang juara ya Kak, yang juara 1, 2, 3 ini semuanya itu kalau menurut aku berkelanjutan. Berkelanjutan. Gitu kan, sesuai dengan visi misinya SDGs itu sendiri. Oh iya. Nah, yang pertama kalau itu dari UGM. Yang juara pertama nih dari UGM, dia menawarkan apa untuk SDG? Dia menawarkan tentang energi terbarukan gitu. Energi terbarukan. Panel surya dari sinar matahari gitu. Dan produknya beneran panel surya kah atau hanya? Kalau dari fotonya waktu presentasi dia buat sendiri gitu, dirakit-rakit gitu. Berarti tidak perlu dibawa ke sana ya? Tidak perlu. Oke, jadi cuman dipresentasikan lewat foto dan dokumentasi. Iya. Kayak juara 2 kamu, juara 3? Kalau juara 3-nya dari ITB itu menawarkan seperti aplikasi kan, dia mengangkat tentang kesetaraan ya. Kesetaraan karena untuk apa ya namanya, bahasa isyarat gitu, untuk memudahkan belajar bahasa isyarat. Well, selama di Kuala Lumpur, pengalaman apa yang kamu dapatkan? Terus gimana kehidupan di Kuala Lumpur yang kamu ketahui? Terus kamu dapat apa aja di sana? Kalau untuk dapat apa aja, yang pertama ini bahasa ya. Bahasa Melayu gitu kan. Yang biasanya kalau bahasa Melayu kita dengar di Upin Ipin aja. Nah, di sana Di Upin Ipin. Iya, mendengar langsung nih mereka berdialog gitu Berdialog, kan. Berdialog memakai bahasa Melayu gitu. Itu jadi kesulitan buat kamu nggak sih, Nesh? Apa enjoy aja? Kalau bahasa Melayu kayak kita tuh paham gitu kan, paham dia ngomong apa gitu kan. Cuman kayak kita mau membalas pakai bahasa Melayu tuh apa gitu kan. Jadi masih komunikasi, masih pakai kita Indonesia sana Melayu gitu. Jadi masih sama-sama bisa menerima juga gitu. Sama-sama bisa menerima. Oh well, jadi udah banyak banget, maksudnya di Kuala Lumpur itu sendiri ya. Kamu menghabiskan waktu berapa hari di sana selama kamu lomba? Kalau totalnya itu 3 hari. 3 hari. Ya, 3 hari.
hari pertama untuk pembekalan, masih perkenalan gitu. hari kedua itu full mengenai tentang narasumber seperti seminar gitu. Nah, hari ketiganya baru presentasi, kemudian juga penghargaan. Oke, seandainya Nesya ada SDGs selanjutnya entah di Kuala Lumpur atau di Eropa atau bahkan di dunia, apakah kamu tertarik ingin ikut kembali dan menawarkan ide terbaru? Kalau tertariknya pasti tertarik ya kan, terus juga ingin juga ide yang baru pastinya gitu kan, apalagi kalau dilihat-lihat juga Pekalongan ini ada nih beberapa yang aspek gitu kan yang perlu diangkat juga gitu. Wow, jadi tertarik ya. Aku bakal nunggu sih apa next selanjutnya, apa yang pengen kamu buat gitu. Mungkin kamu bisa sampaikan ke teman-teman yang sebaya kamu nih tentang motivasi untuk terus berprestasi. Gimana kalau dari Nesya? Oke, untuk teman-teman sebaya aku misalnya nih, kita itu bingung nih passionnya itu apa gitu kan. Nah, kalau kita nggak perlu untuk berpikir sejauh itu gitu kan, kita ini aja nih, kayak di lingkungan kita gitu kan, di lingkungan kita itu butuh apa gitu kan, apa aja juga permasalahan di sekitar kita gitu kan. Nah, dari permasalahan itu kita bisa berkontribusi, kemudian juga kita aksi juga untuk lingkungan sekitar kita gitu. Wah, keren banget. Itulah pemirsa, Nesya Kirana dengan program SDGs-nya di Inspirasi Prestasi. Thank you banget untuk Sobat Inspirasi yang udah nonton kita berdua. Saksikan episode menarik lainnya di Inspirasi Prestasi. Aku Ayu Sita dan kru yang bertugas serta Nesya Kirana pamit undur diri and bye.